Tape merupakan salah satu pangan tradisional Indonesia yang memiliki cita rasa manis, alkoholis, dan asam. Tape diperoleh dari proses fermentasi dari beras ketan maupun singkong dengan ragi tape yaitu Saccharomyces cerevisiae. Menurut Berlian, fermentasi merupakan suatu aplikasi metabolisme mikroba untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tinggi, seperti asam-asam organik, protein sel tunggal, antibiotik, dan biopolimer. Reaksi fermentasi dengan menggunakan ragi dapat memecah pangan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida dengan proses anaerob atau tanpa oksigen. Ragi mempunyai sejumlah enzim yang diketahui sebagai zimasa yang berperan untuk mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Bahan yang dibutuhkan pada proses fermentasi tape ketan adalah beras ketan putih yang merupakan salah satu varietas dari padi yang mengandung pati 80-85% dan ragi Saccharomyces cerevisiae. Beras ketan putih atau Oryza sativa glutinosa sebagai bahan utama dalam pembuatan tape menurut Pristiwanto dan Subagio mengandung kadar air sebanyak 12%, protein sebanyak 6,7%, lemak sebanyak 0,7%, dan karbohidrat sebanyak 79,4%. Proses pembuatan tape ketan menurut perlakuan yang saya lakukan yaitu siapkan beras ketan lalu direndam selama 12 jam. Fungsi perendaman menurut Owens et al. Adalah untuk melunakkan dan memperbaiki tekstur. Kemudian masak beras ketan dan haluskan. Fungsi pengukusan menurut Owens adalah untuk membunuh kontaminasi bakteri dan kapang yang telah berada pada produk dan menginaktivasi senyawa antinutrisi dalam produk. Kemudian tunggu 1 jam agar dingin sehingga ragi dapat tumbuh. Suhu yang panas dapat mengakibatkan ragi menjadi mati. Kemudian tambahkan ragi. Fungsi dari ragi Saccharomyces cerevisiae yaitu agar mampu mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida. Hasil pengamatan pada tape ketan pada inkubasi 1x24 jam, rasa dan aroma tape belum muncul. Tekstur kering karena faktor oksigen, karena pada perlakuan yang saya lakukan yaitu pembuatan tape pada ruang terbuka. Menurut Yanuar, fermentasi tape harus dalam keadaan anaerob. Pada inkubasi 2x24 jam, rasa dari tape mulai muncul, seperti sedikit manis, asam, dan alkohol, tetapi aroma belum muncul. Tekstur sedikit berair di bagian dalam, tetapi bagian permukaan luar tetap kering. Pada inkubasi 3x24 jam, rasa manis, asam, dan alkohol. Aroma khas tape lebih menyengat dibandingkan hari kedua. Tekstur lembek dan berair di bagian dalam, tetapi luarnya kering dan muncul kapang. Pada inkubasi 4x24 jam, rasa manis, asam, dan alkohol. Aroma khas tape menyengat daripada hari sebelumnya. Hal ini karena semakin lama proses fermentasi, maka kadar etanol pun lebih tinggi. Tekstur lembek dan berair, permukaan kering dan muncul kapang cukup banyak. Menurut Pamungkas et al. Menyatakan bahwa fermentasi dalam keadaan terbuka menyebabkan pertumbuhan hamir menjadi terhambat. Sifat organoleptis pada tape umumnya adalah warna dari tape adalah putih, rasa dari tape adalah manis, sedikit asam, dan alkoholis. Rasa manis dikarenakan perubahan karbohidrat menjadi glukosa sebagai karbohidrat yang lebih sederhana. Sedangkan rasa asam disebabkan karena proses fermentasi menghasilkan asam-asam organik. Untuk rasa alkoholis disebabkan karena proses fermentasi menghasilkan CO2. Aroma pada tape sangatlah khas. Hal ini dikarenakan asam dan alkohol yang terbentuk dapat bereaksi membentuk ester yaitu senyawa pembentuk aroma. Tekstur dari tape biasanya lunak dan berair. Hal ini dikarenakan pada proses fermentasi terdapat cairan yang keluar dari jaringan. Faktor yang mempengaruhi fermentasi menurut Metasari yaitu nutrisi. Nutrisi berfungsi untuk menyediakan energi. Salah satunya sumbernya adalah gula.
Keasaman. Keasaman sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Kondisi asam yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah 3,5 sampai 5,5. Suhu optimum untuk fermentasi mikroba Saccharomyces cerevisiae adalah 30 derajat Celcius. Bahan dasar yang digunakan untuk fermentasi alkohol adalah bahan yang mengandung pati atau gula dalam jumlah tinggi sehingga digunakan sebagai suplai makanan. Waktu fermentasi biasanya berlangsung selama 30-70 jam. Air berperan dalam reaksi metabolik dalam sel dan merupakan alat pengangkut gizi atau bahan limbah ke dalam dan keluar sel. Jumlah air yang terdapat dalam bahan pangan dikenal sebagai aktivitas air atau AB. Bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak dalam media dengan nilai AW untuk hamir 0,87 sampai 0,91 dan katang 0,80 sampai 0,87. Ragi yang menghasilkan alkohol dari gula lebih baik dalam kondisi anair. Manfaat tape ketan menurut Metasari yaitu asam laktat pada tape ketan dapat meningkatkan daya tahan atau sistem kekebalan tubuh. Selain itu, asam laktat dapat menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Asam laktat juga dapat mencegah penyebab terbentuknya sel kanker. Zat besi pada tape ketan berfungsi untuk mengobati penyakit anemia. Selain itu, kandungan serat yang tinggi pada tape ketan bermanfaat untuk melancarkan sistem. Perlakuan terbaik untuk fermentasi tape adalah beras ketan harus direndam dan dimasak terlebih dahulu. Penambahan gula pada proses pembuatan tape berfungsi untuk menambah cita rasa manis pada tape. Hal ini sesuai dengan pendapat Utami yang menyatakan bahwa tape yang baik adalah tape yang memiliki rasa dominan manis. Menurut Apriani, proses pembuatan tape harus dalam keadaan anaerob. Beras ketan yang tidak dihaluskan lebih baik daripada yang dihaluskan. Menurut Amarlita, semakin besar luas permukaan, maka semakin maksimal pertumbuhan mikroba.